Seharian kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto bergerak meninjau 4 lokasi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, yakni Tapanuli Tengah, Tapteng, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman. Ketika hadir di tengah-tengah pengungsi, Prabowo menenangkan mereka bahwa prediksi cuaca terburuk sudah lewat. Kita bersyukur cuaca membaik. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, ujar Prabowo di Tapteng, Sumatera Utara, Senin, 1 Desember 2025. Kendati cuaca sudah membaik, Prabowo menekankan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrim menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ini kondisi sekarang. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan. Mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi perubahan iklim yang berpengaruh, tegasnya. Adapun berdasarkan data terbaru BNPB per 1 Desember 2025 kemarin, total korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai 604 orang. Ketika berada di Aceh pun, Prabowo memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah. Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan. Sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita, ujar Prabowo saat menemui pengungsi di Kutacane, Pulau Sanggar, Aceh Tenggara saat di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian mengatasi bencana ini. Saat meninjau Tapanuli Tengah Sumut, Prabowo menjamin akan datangnya pasokan bahan bakar minyak, BBM, di kawasan terdampak air bah ini. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting, kata Prabowo. Untuk kawasan-kawasan yang masih gelap gulita, Prabowo menjanjikan nyalanya listrik kembali seperti sedia kala. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya, kata Prabowo. Banjir bandang ini membuat banyak kawasan tidak bisa diakses dari luar. Infrastruktur jalan porak-poranda. Prabowo menjanjikan pembukaan desa-desa yang terisolasi. Ada berapa desa yang terisolasi? Insya Allah bisa kita tembus, ucap dia. Jalan dan jembatan hancur oleh banjir. Prabowo berjanji akan memperbaikinya. Kita segera akan membuka akses jalan putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki, kata Prabowo di Kutacane, Aceh Tenggara. Prabowo memastikan pasokan air bersih yang sempat terkendala karena banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat tengah dibenahi saat merespons keluhan warga di Kasai Permai, Sumatera Barat. Prabowo akan membantu merevitalisasi rumah yang rusak pasca banjir bandang di sejumlah titik di Pulau Sumatera. Saat di Kutacane, Aceh Tenggara, Prabowo mengatakan, perbaikan sekolah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penanganan bencana ini. Prabowo menyatakan akan memastikan kekayaan negara tidak akan bocor. Kekayaan negara akan dialihkan kepada rakyat untuk kesejahteraan bersama. Yang penting saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat, kata Prabowo saat berdialog dengan warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepala negara lantas bertanya kepada korban banjir, apakah mereka suka dengan tindakannya memberantas maling negara? Sontak, pertanyaan Prabowo disambut riuh warga yang tengah mengungsi. Prabowo lantas kembali menekankan bahwa uang rampasan dari para koruptor itu akan dialirkan untuk berbagai program yang menyasar rakyat.